Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat, Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang alam jin. Pada episode pertama, kami sudah membahas tentang eksistensi keberadaan bangsa jin, yang di sebagian masyarakat kita ada yang tidak mempercayai tentang keberadaannya bangsa jin tersebut. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami melanjutkan pembahasan alam jin dengan temanya yaitu Maqa'idus Syaitan, tempat tinggal dari bangsa jin. Ada beberapa tempat-tempat yang cukup banyak yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh bangsa jin. Menurut catatan kami, berdasarkan dalil-dalil yang benar, ini pertama, bangsa jin itu bertempat tinggal ada di tubuh manusia. Di mana di tubuh manusia itu? Yang pertama adalah di khayshum. Khayshum itu bahasa Indonesianya artinya adalah lubang hidung kita. Nah, makanya salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, apabila idza istayqadha ahadukum falyastanfil thalasan. Apabila dari kalian itu bangun tidur, maka hendaklah dia memasukkan air ke lubang hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi selama 3 kali. Karena kata Rasulullah, fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena syaitan itu dari kalangan bangsa jin, dia bermalam di lubang hidung kita. Makanya dengan cara kita memasukkan air, ini akan mengeluarkan syaitan dari kalangan bangsa jin yang bertempat tinggal di lubang hidung kita. Makanya bisa jadi kemungkinan bahwa kita yang sedang tidur malam ini ingin sholat tahajud terasa berat, kemudian ingin sholat subuh atau bahkan ingin sholat subuh berjamaah di masjid, ini menjadi malas. Karena bisa jadi bahwa Anda ditiupkan, mata Anda kemudian diganggu sehingga Anda akan lalai dari beribadah kepada Allah. Kedua, di dalam tubuh manusia, syaitan ini bertempat tinggal di majrad dam, yaitu sistem peredaran darah manusia, yang kalau dalam bahasa ilmu medis atau ilmu kedokteran dinamakan radiovaskular, yaitu sistem peredaran darah manusia. Ini sangat erat kaitannya dengan jantung dan pembuluh darah, di mana darah itu nanti dia akan mengalir, menghantarkan oksigen dan zat-zat nutrisi yang bermanfaat kepada sel-sel tubuh manusia. Nah, ini biasanya kasus-kasus seperti ini adalah bagi orang-orang yang terkena gangguan jin secara permanen, yang disebut dengan istilah sihir. Jadi orang ini terzolimi, dia disihir oleh sang dukun. Nah, Anda bisa bayangkan kalau bangsa jin dia bersemayam, dia bertempat tinggal di sistem peredaran darah manusia, ini akan sangat berbahaya. Kalau ada orang secara ilmu medis, dia tersumbat pembuluh darahnya, maka akan menimbulkan penyakit jantung, kemudian akan merusak organ-organ yang lainnya. Ini
Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan dari kalangan bangsa jin, mereka ini bertempat tinggal di sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang ketiga, di mana tempat tinggal bangsa jin adalah di rumah kita, yaitu di atap rumah kita. Jadi kata Rasulullah, di setiap rumah manusia itu di atapnya ada bangsa jin yang dia selalu turun pada saat orang pemilik rumah tersebut dan keluarganya ini sedang makan, dia akan turun. Ikut nimbrung bahasanya, ikut makan bersama. Nah, kemudian yang keempat, ini bangsa jin tinggal di tempat pembuangan air atau kamar mandi kita. Ini adanya di lubang-lubang WC, kemudian di lubang-lubang saluran air di rumah kita. Karena jin ini suka dengan tempat-tempat yang kotor. Ini biasanya adalah jin-jin kafir, jin-jin yang tidak mempunyai agama. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita agar selalu membaca doa. Di antara doa yang kita baca ketika ingin masuk tempat pembuangan air atau kamar mandi, idza ata ahadukumul khala falyaqul, jika kalian hendak masuk kamar mandi yang di dalamnya ada WC dan sebagainya, falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, yang kelima, tempat tinggal bangsa jin yang selanjutnya adalah tempat-tempat yang sepi dan sunyi, seperti di gurun pasir, seperti di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kawah, di lautan, di dalam gua. Bahkan terkadang ada tempat-tempat seperti yang tadi kami sebutkan. Ini bangsa jin membuat satu kerajaan besar. Karena bangsa jin ini suka tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Pada saat mereka mendengar azan, mereka akan lari terbirit-birit kabur, menghindari dikumandangkannya suara azan. Makanya mereka memilih tempat-tempat yang sepi. Makanya kami banyak mendengar cerita dari para sobat dan para teman-teman yang sering mendaki gunung. Ini sering mengalami kejadian yang aneh-aneh, kejadian-kejadian yang berbau mistis. Ya, ini karena memang tempat mereka, bangsa jin, tinggal di sana. Kemudian yang selanjutnya, tempat tinggal bangsa jin adalah tempat-tempat maksiat. Di tempat perjudian, di tempat minuman keras, di tempat-tempat narkoba, di tempat dugem itu apa ya, diskotik ya. Ini yang jelas adalah tempat maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jin itu sering tinggal di sana dan senang, bahkan mungkin terjadinya adu domba di tempat-tempat tersebut karena dalam kondisi mabuk, tempat perjudian, ini sering terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang bercanda kepada kami, ini sering mengatakan, ini ada orang yang sering sholat, rajin ibadah, tapi kena gangguan jin. Sedangkan orang yang selalu maksiat kepada Allah, judi, narkoba, minuman keras, tidak pernah sholat, justru dia sehat-sehat saja, rezekinya lancar-lancar saja. Saya katakan kepada orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, kita akan jawab, orang yang tidak sholat, orang yang ahli maksiat, yang sering mabuk-mabukan, yang senang berjudi, yang senang berzina, ini sehat-sehat saja, tidak diganggu oleh syaitan dari bangsa jin, karena dia sendiri sudah menjadi syaitan dari kalangan bangsa manusia. Jadi jin gak perlu lagi ngoda mereka, jin gak perlu lagi bikin mereka sakit, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa jin, manusia seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya para sobat SR dan para pemirsa, tempat tinggal bangsa jin adalah di lubang
atau di tanah yang berlubang. Jadi kalau ada tanah yang mempunyai lubang-lubang, itu jangan kita buang air panas di dalamnya, jangan kita kemudian tutup atau kita gali dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan ketika ada bangsa jin yang bertempat tinggal di lubang-lubang di dalam tanah tersebut, kita siram dengan air panas, kita buang hajat di lubang itu, ini akan mengganggu kehidupan mereka. Nah, kalau mereka terganggu, khawatir bahwa kita juga akan diganggu oleh bangsa jin yang rumahnya terusik oleh kita. Makanya Rasulullah SAW ini melarang kepada seseorang yang buang hajat di dalam lubang tanah. Ya, ini salah satu bentuk rahmatan lil alamin ajaran Islam. Bahkan sampai membuang hajat saja, air kencing atau BAB, ini dilarang ya di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fi hujrin, janganlah di antara kalian itu buang air kecil di dalam tanah yang berlubang. Para sobat SR dan para pemirsa, kami akan lanjutkan nanti pembahasan tentang masakinul jinni, tempat tinggal jin, pada episode yang ketiga, karena masih banyak tempat-tempat tinggal bangsa jin di dalam kehidupan bangsa manusia. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.